Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hexector. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar C++. Nah, kemarin kita sudah mempelajari topik yang begitu berat dalam C++, yaitu pointer. Sekarang kita akan mempelajari array kembali ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita mempelajari pointer, kita akan mempelajari array, tapi array yang dimaksud itu bukan array biasa teman-teman. Tapi array yang dimaksud adalah array yang lebih dinamis ya teman-teman. Nah, jadi array tersebut adalah vektor. Ya, kita akan eh, mempelajari bagaimana vektor bekerja di C++. Oke, seperti biasa kita akan tulis terlebih dahulu include IOStream-nya ya, seperti ini, dan juga using namespace. Oke, std-nya. Nah, perlu diketahui vektor dalam C++ itu terletak dalam pustaka vektor. Jadi karena dia ada di dalam pustaka vektor, maka kita perlu menulis include vektor agar bisa diakses ya. Nah, sama seperti apa ya, dulu kita pernah mempelajari tentang pustaka Simet ya kalau nggak salah. Nah, itu untuk mengakses fungsi-fungsi yang berkaitan dengan matematika seperti perpangkatan atau akar-akar kuadrat ya, gitu-gitulah pokoknya. Nah, tapi pernya kalau vektor ya, itu masuknya tuh ke dalam pustaka vektor seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi kita perlu menulis seperti ini agar vektornya itu bisa bekerja. Kalau misalnya ini nggak kita tulis ya, ya udah vektornya nggak bisa bekerja gitu, ya kan, dalam C++. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita nulis itu baru kita tulis siapkan function main seperti biasa. Oke, seperti ini ya. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas tentunya bagaimana cara mendeklarasikan vektor. Nah, kalau misalnya array biasa kan ya pasti udah pada tahu ya bagaimana cara mendeklarasikannya. Nah, kalau vektor itu eh, beda ya cara mendeklarasikannya, formatnya ya, maksudnya formatnya tuh beda gitu, ya kan. Nah, kalau vektor itu kita tulis vektor dulu ya kan, ya. Nah, kemudian kita kasih kayak semacam panah ke arah kiri dan ke arah kanan seperti ini. Dan di dalamnya ya, itu kita isi dengan tipe datanya. Misal integer ya, atau double, tapi kita coba integer aja deh, ya kan? Enak ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita berikan nama vektornya apa. Nama vektornya misalnya vektor angka deh. Ya udah, selesai, ya kan? Jadilah ya kan vektor angka telah terdefinisi dalam program kita, ya kan. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi ya, cara mengisi apa ya, istilahnya tuh menginisialisasi ya nilai dari apa namanya, nilai elemen ya, elemen dari angka ini apa aja gitu loh, ya kan. Nah, caranya adalah mirip gitu loh ya kan dengan array biasa, yaitu kita tulis sama dengan kemudian kasih kurung kurawal seperti ini ya. Nah, dan di dalamnya kita isi elemennya apa aja, misal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Nah, maka jadi ya kan seperti ini ya kan, vektor angka itu berisi elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh iya, aku pengen ngasih tahu juga kalau vektor ini itu ada dua cara ya teman-teman untuk mendeklarasikannya. Nah, ini bisa dikatakan ini cara pertama. Kita kasih tanda dulu deh, ini cara cara pertama ya. Nah, cara keduanya gimana? Nah, cara keduanya tuh seperti ini teman-teman. Kita tulis vektor ya. Kemudian tipe data ya seperti biasa. Kemudian misalnya angka angka ini deh. Kita kasih, nah, kita kasih tanda ya kalau ini beda gitu loh, variabel vektor ini beda dengan vektor yang ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya kan setelah ini kita kita jangan nulis sama dengan dulu ya. Kita jangan nulis sama dengan, melainkan kita kasih kurung seperti ini. Nah, kemudian kita tulis berapa jumlah elemennya. Misal jumlah elemennya 5. Ya udah tulis 5. Nah, kemudian kita koma. Nah, setelah itu yang kita isi berikutnya setelah apa ya? Istilahnya ini parameter ya, parameter kedua ya kan. Nah, ini parameter pertamanya adalah
jumlah elemennya, dan parameter kedua itu adalah elemen apa saja gitu loh, ya kan. Lebih tepatnya elemen apa gitu loh, bukan elemen apa saja ya. Karena misal kita tulis 6 di sini, maka secara otomatis semua elemen dari angka 1 ya, dari vektor angka 1 ini itu 6 semua, teman-teman. Ya. Nah, mungkin biar lebih jelas kita akan coba siot satu persatu. Pertama kita akan coba siot angka yang vektor yang angka biasa deh. Nah, cara mengaksesnya tuh kita tulis siku seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya kita tulis elemen keberapa. Maksudnya indeks keberapa gitu, ya kan. Jadi untuk cara mengaksesnya ya, cara mengaksesnya tuh mirip aja gitu dengan array biasa, ya kan. Yang beda tuh cuma ini sih, vektor ini dideklarasikannya tuh gini gitu loh. Nah, beda ya kan, cara mendeklarasikannya ya kan, dan juga fungsinya juga berbeda tentunya ya dengan array biasa. Nah, tapi kalau cara mengaksesnya tuh mirip gitu loh, ya kan. Kita tulis array vektor apa gitu ya kan, yang ingin kita akses, misalnya array angka nih. Ya udah, kita tulis angka di sini. Ya. Nah, kemudian ya kan kasih kurung siku ya kan, dan di dalam kurung siku itu adalah indeks berapa yang ingin kita akses. Nah, misalnya kita coba indeks kedua. Harusnya yang keluar adalah 3. Oh iya, lupa ya teman-teman, kasih titik komanya ya. Aduh. Lagi dan lagi kita kelupaan titik koma ya, teman-teman. Sorry ya, teman-teman. Emang sudah biasa ya. Kadang lupa titik koma ya, teman-teman. Nah, oke, seperti yang kita lihat, hasilnya adalah 3 ya, outputnya. Tuh, lihat. Outputnya adalah 3. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi ini untuk array kok array sih? Vektor ya, kebiasaan ya nyebut array ya. Karena mirip, karena vektor ini sebenarnya memang array gitu, tapi array yang beda gitu loh ya kan, model lain lah pokoknya. Nah gitu. Nah jadi terkait mengakses udah tahu ya. Nah sekarang kita akan coba akses vektor angka yang ini ya, angka yang satu ini. Kita pengen membuktikan kalau elemen dari angka ini ya, elemen dari vektor angka 1 ini itu semuanya adalah 6 ya. Nah, caranya mungkin kita pakai ini aja deh, pakai perulangan deh enaknya ya, pakai for aja. Oke, kita pakai for. Nah, seperti ini. Kurang dari berapa ini jumlah elemennya? 5 ya berarti. Oke, 5. Oke. 6 aja deh. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian i plus seperti ini. Nah, di dalamnya kita coba cout angka ini ya. Ini harusnya 5 ya. Sorry. Bener aja harusnya 5 ya. Kenapa malah diganti jadi 6 tadi? Sorry ya. Oke, ini kita tulis angka i. Sorry. Ini namanya angka 1 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat apakah outputnya 6 semua. Tuh, kalau kita lihat ya, outputnya ya. Tuh. 6 semua ya, angka kembar semua, ya kan? Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah hasil dari cara kedua, ya. Nah, jadi cara kedua ini bisa dikatakan cocok lah untuk teman-teman yang mungkin sudah tahu elemennya ini apa aja gitu loh. Maksudnya elemen yang ingin teman-teman isi itu apa gitu loh, ya kan? Dan teman-teman pengen elemennya tuh konsisten gitu loh, sama semua, ya kan? Kayak gini kan 6 semuanya sama ya, ya kan? Nah, maka teman-teman bisa pakai cara kedua. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan cara pertama, ya kan, kita nggak perlu pakai kurung seperti ini, ya. Melainkan kita tulis sama dengan, ya, kemudian kita buka kurung kurawal dan kasih elemennya apa aja gitu.
ya kan. Nah, itu terkait mendeklarasikan gitu loh, ya kan. Nah, sekarang mungkin sampai sini teman-teman pasti ada yang bertanya nih, kira-kira maksudnya array dinamis itu gimana ya, teman-teman? Nah, pasti teman-teman pada bertanya tuh, ya kan, eh, maksudnya vektor ini array dinamis itu gimana gitu loh, ya kan? Nah, jadi maksudnya tuh gini, teman-teman. Vektor ini merupakan salah satu array yang bersifat dinamis gitu loh, ya kan? Karena eh, jumlah elemennya itu nggak nentu, ya. Jumlah elemennya tuh bener-bener ngikutin lah, ya kan? Ngikutin apa ya? Lebih tepatnya bukan apa ya, kapasitasnya lah, ya kan? Istilahnya itu kapasitasnya. Jadi kapasitasnya itu tuh ngikutin dengan jumlah elemen gitu loh, ya kan. Nah, kalau misalnya kita coba deklarasikan array, ya kan, misalnya array A misalnya ya. Nah, dengan jumlah elemen 3. Berarti kapasitasnya tuh cuma 3 elemen, ya kan? Nah, kapasitasnya cuma 3 elemen, ya kan? Nah, seperti ini. Tapi kalau vektor, ya kan, itu apa ya? Ukurannya nih benar-benar ngikut dengan jumlah elemennya gitu loh, ya kan. Nah, kira-kira apakah bisa dipahami ya teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Mungkin biar lebih enak memahaminya, mungkin eh, teman-teman bisa lihat perbedaan dari cara mendeklarasikannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini nggak ada kurung siku ya. Nah, sedangkan di sini itu ada kurung sikunya ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mendeklarasikan vektor, kita nggak perlu menentukan jumlah elemennya berapa. Ya. Nah, sedangkan kalau array biasa, kita perlu menentukan jumlah elemennya ini berapa. Misalnya 3, ya kan? Ya udah tulis 3 di sini, ya kan? Pakai kurung siku. Nah, tapi kalau vektor itu kita nggak perlu menentukan jumlah elemennya ini berapa, ya kan? Karena kenapa? Karena jumlah kapasitasnya ini kan kayak ngikut gitu loh, ya kan? Kalau misalnya eh, di sini elemennya ada 5, ya ya udah kapasitasnya 5 otomatis, ya kan? Jadi kalau misalnya kita 5 ya 5, ya kan? Kalau misalnya cuma satu, ya kan, misal, nah kayak gini, ya kan? Berarti ya kapasitasnya ya satu gitu, ya kan? Nah, jadi benar-benar ngikut gitu loh, ya kan? Kapasitasnya ini benar-benar ngikut lah dengan jumlah elemennya. Jadi kita karena dia ngikut, ya kan, maka otomatis ya dia nggak perlu gitu loh, ya kan, kita tentuin kapasitasnya itu berapa gitu loh, ya kan. Nah, dan kalau misalnya kita coba menambahkan elemen baru nih, ya kan. Nah, kalau misalnya kita pengen nambahin elemen 2 misalnya, maka otomatis kapasitasnya itu membesar gitu loh, ya kan. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya array biasa, ya kan. Nah, kalau array biasa kita nggak bisa gitu loh nambahin sembarangan. Kalau misalnya nih kapasitasnya kan cuma 3 elemen nih. Misalnya kita isi dengan 3 elemen seperti ini, ya kan. Ya udah kapasitasnya udah penuh, ya kan. Nah, kalau kita coba nambahin elemennya, ya kan, itu ya nggak bisa gitu loh, ya kan. Misal tambahin 4, ya kan. Nah, itu bisa. Uppernya nggak bisa, ya kan. Seperti itu, ya kan. Nah, tapi kalau vektor, ya kan, itu bisa, ya kan. Kalau misalnya awalnya 1, ya kan, jadi 2, jadi 3, dan kita bisa nambah elemennya nih sepuasnya gitu loh, ya kan, sampai 6, 7, 8, 9, sampai 100, sampai 1000, pokoknya, ya kan, bisa ya, teman-teman. Pokoknya suka-suka, ya kan, karena ya setiap kali kita tambah elemen, kapasitasnya tuh nambah terus gitu loh, membesar terus gitu loh, ya kan. Nah, itu ciri khas dari vektor gitu loh, ya kan. Ciri khas array vektor gitu loh, ya kan. Makanya disebut dinamis, ya kan. Jadi dia tuh nggak kaku lah, ya kan. Kayak array biasa. Kalau array biasa kan dia kan cuma kalau misalnya kita tulis 3, ya ya udah elemennya berarti maksimal ya 3 aja. Nggak boleh lebih gitu loh, ya kan. Nah, tapi kalau vektor itu boleh ya, ya kan. Dan oh iya, vektor ini merupakan array yang selain sekedar dinamis, dia juga array yang menurut aku tuh istimewa, ya. Kenapa? Karena array vektor ini itu ada fungsi-fungsi
yang bisa kita pakai untuk memanipulasi vektor ini ya. Nah, beda dengan array biasa. Kalau array biasa kan kita kan tahunya kan cuma gimana cara ngaksesnya ya kan, gitu-gitulah ya kan. Tapi kalau vektor ya kan itu ternyata ada loh ya kan fungsi-fungsi yang bisa kita pakai untuk ini ya teman-teman, untuk memanipulasi vektor gitu loh ya kan. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak menambah elemen ya kan, menambah elemen yang dimaksud itu bukan nambah elemen yang kayak gini ya, yang awalnya satu dan 2 jadi koma 3 ya kan, koma 4 ya kan, gitu-gitu. Bukan seperti itu ya kan, tapi kita memerintahkan compiler untuk menambah elemennya gitu loh ya kan. Jadi bukan kita yang nambahin, tapi compilernya yang nambahin gitu loh ya kan, nambahin elemennya gitu loh ya kan. Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya saja ya teman-teman. Kita akan bahas lebih lanjut fungsi-fungsi apa saja ya yang apa namanya, atau biasa dikenal sebagai metode ya. Metode apa saja yang bisa kita pakai untuk memanipulasi vektor agar penggunaan vektor kita jadi lebih mudah lah, pokoknya lebih praktis tentunya. Nah, seperti itu. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang vektor pada video kali ini ya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!